Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi abang-abang, kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan yang prima, rezeki yang berlimpah dan selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membacakan kisah Abu Nawas yang mencari neraka di siang hari. Abu Nawas adalah seorang penyair Arab klasik dan terkenal. Meski populer dan kerap disapa dengan Abu Nawas, sebetulnya panggilannya tersebut bukanlah nama aslinya. Mengutip dari buku Abu Nawas Sufi dan penyair ulung yang jenaka, susunan Muhammad Ali Faqih, julukan Abu Nawas ia peroleh karena rambutnya yang ikal dan panjang sebahu. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi. Abu Nawas lahir di provinsi Ahwas sekitar Khuzestan, Barat Daya, Persia tahun 757 Masehi. Walau begitu, banyak perbedaan pendapat terkait tahun lahir Abu Nawas. Disebutkan dalam kisah lucu kecerdasan Abu Nawas yang ditulis oleh Sukma Hadiwiyanto, ketika beranjak dewasa, Abu Nawas membantu seorang paman bekerja sebagai pembuat minyak wangi. Selesai kerja, ia sering pergi ke masjid untuk belajar berbagai ilmu agama dan pengetahuan lain, seperti syair, fikih, dan ilmu hadis. Abu Nawas terkenal sebagai murid yang cerdik dan antusias dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Suatu hari, Abu Nawas bertemu dengan Abu Usamah yang merupakan ahli sastra sekaligus pujangga terkenal. Ia sangat terkesima dengan kemampuan Abu Nawas membuat syair hingga diajarkan berbagai ilmu mengenai syair. Dikenal sebagai sosok yang jenaka dan cerdas, bahkan banyak kisah menarik mengenai Abu Nawas. Salah satunya ketika ia bersikeras mencari neraka. Kala itu Abu Nawas merupakan seorang staf ahli dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Pada suatu siang, Abu Nawas membawa lampu minyak dan menggoyangkannya sembari berhenti pada setiap sudut rumah. Setelahnya, ia kembali berjalan dengan lampu yang masih dipegangnya. Tingkah Abu Nawas menggegerkan penghuni Baghdad. Mereka heran, bagaimana bisa orang secerdas Abu Nawas berjalan di siang hari ketika sinar matahari menyorot sambil membawa lampu? Abu Nawas mulai gila, kata salah seorang warga Baghdad yang tengah memperhatikan Abu Nawas. Walau begitu, Abu Nawas tidak peduli. Keesokan harinya, ia melakukan hal yang sama. Maka hanya sekali ia lebih pagi sambil tetap membawa lampu minyak. Tanpa bersuara, Abu Nawas menoleh ke kanan dan ke kiri. Beberapa orang yang menyaksikan tingkah laku Abu Nawas lantas bertanya kepada Abu Nawas, apa yang sebenarnya ia cari di siang hari dengan lampu di tangannya? Abu Nawas selalu menjawab, saya sedang mencari neraka. Dari situlah para warga mulai berpikiran bahwa Abu Nawas gila. Bahkan di hari ketiga ia masih melakukan hal yang sama dan membawa lampu minyak yang digoyang-goyangkan. Warga Baghdad yang tidak sabar akan perilaku Abu Nawas lantas menangkapnya. Di Baghdad ada sebuah undang-undang yang melarang orang gila berkeliaran. Sejumlah musuh politik Harun al-Rasyid justru gembira melihat Abu Nawas ditangkap. Mereka menganggap ketidakwarasan Abu Nawas bisa dijadikan sebagai senjata untuk menyudutkan wibawa sang khalifah. Malu bukan main atas perilaku Abu Nawas, Khalifah Harun al-Rasyid bertanya dengan nada tinggi. Abu Nawas, apa yang kamu lakukan dengan lampu minyak itu di siang hari? Hamba mencari neraka, Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas lancar. Tidak ada tanda-tanda bahwa dirinya gila. Kamu gila, Abu Nawas? Kamu gila? Tidak, Paduka, merekalah yang gila. Siapa mereka? Abu Nawas kemudian menjawab. Dan kemudian dia meminta orang-orang yang tadi menangkap dan menggiringnya menuju istana untuk dikumpulkan. Setelah berkumpul di depan istana, Abu Nawas didampingi Khalifah Harun al-Rasyid mendatangi mereka. Wahai kalian orang-orang yang mengaku waras, apakah kalian selama ini menganggap orang-orang lain yang berbeda pikiran dan berbeda pilihan dengan kalian adalah munafik? Tanya Abu Nawas. Benar, jawab orang-orang yang
jumlahnya ribuan. Apakah kalian juga menyatakan para munafik itu sesat? Betul, dasar sesat. Nah, jika mereka munafik dan sesat, apa konsekuensinya? Orang munafik pasti mereka masuk ke neraka, dan munafik kamu. Mendengar itu, Abu Nawas kembali menimpali. Baik, jika saya munafik, sesat, dan masuk neraka, di mana neraka yang kalian maksud? Punya siapa neraka itu? Saat berucap demikian, Abu Nawas mengangkat tinggi-tinggi lampu di tangannya. Ini dilakukan seakan-akan dirinya sedang mencari sesuatu. Jawaban Abu Nawas itu membuat orang-orang yang berada di depan Khalifah Harun ar-Rasyid habis kesabaran. Mereka merasa diledek dengan mimik Abu Nawas. Hai Abu Nawas, tentu saja neraka ada di akhirat dan itu milik Allah. Kenapa kamu tanya? Paduka mohon maaf. Tolong sampaikan pada mereka jika neraka ada di akhirat dan yang punya neraka adalah Allah SWT. Kenapa mereka di dunia ini gemar sekali menentukan orang lain masuk neraka? Tanya Abu Nawas. Apakah mereka asisten Allah yang tahu bocoran catatan Allah? Atau jangan-jangan merekalah yang gila? Lanjutnya. Ucapan Abu Nawas itu membuat Khalifah Harun ar-Rasyid tertawa. Sungguh jenaka sosok Abu Nawas di mata Khalifah Harun ar-Rasyid. Ia lalu berkata sambil masih tergelak. Abu Nawas, besok siang lanjutkan mencari neraka. Jika sudah ketemu, jebloskan orang-orang ini ke dalamnya. Wallahu alam, terima kasih banyak abang-abang dan kakak. Mudah-mudahan apa yang menjadi pelajaran hari ini kita dapat mengambilnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.